Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dapat mempresentasikan hasil penelitian saya tentang Ruhyology Question RQ, a bit concept of national education face the Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0. Kecerdasan ruhyologi, sebuah tawaran konsep pendidikan nasional di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Berawal dari prolog, saya memulai dengan mengutip ayat Al-Quran yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini mengisyaratkan kepada manusia itu perlu berubah. Siapapun yang menolak perubahan pasti akan tertinggal. Karena perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Perubahan bersifat gradual dan bersifat sistematis, bahkan dia juga bisa bersifat destruktif. Dan kenyataan hari ini kita bisa melihat di era 4.0 dan 5.0. Ini disebut dengan era destruktif atau era digitalisasi. Pendidikan di era ini, menurut Jeff Borden, mencakup pertemuan ilmu saraf, psikologi kognitif, dan teknologi pendidikan. Pendidikan di 4.0 merupakan pendidikan yang berbasis kecerdasan holistik atau kecerdasan kafah. Jadi kita menghadapi dengan satu kecerdasan. Harus dihadapi dengan multidisiplin. Tak heran dalam Al-Quran banyak kata-kata afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berfikir? Atau afala yatadabbarun. Apakah mereka tidak merenung? Ini mengisyaratkan bahwa potensi manusia yang memilih akal pikiran dan itu tidak statis dan itu dinamis. Maka perubahan itu nyata dan perlu pendekatan yang secara komprehensif ataupun kafah. Era revolusi 4.0 dan Society 5.0 menyebabkan teknologi menguasai segala lini kehidupan. Situasi ini berpotensi menghancurkan martabat manusia melalui penyimpangan penggunaan. Untuk mengatasi masalah ini, maka masyarakat harus memiliki kecerdasan yang tinggi untuk membentuk akhlak mulia. Kita tahu bahwa Indonesia itu yang telah dibangun oleh para founding father kita telah meletakkan dasar Undang-Undang 1945 pasal 31 itu menyatakan bahwa pemerintah berusaha dan mengatur satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hal tersebut juga sudah diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu cara dalam pembentukan akhlak mulia. Tetapi dalam implementasinya, pendidikan nasional lebih mengutamakan hanya dievaluasi pada aspek fisik dan pikiran. Jarang sekali dilakukan pengukuran berdasarkan pada aspek intuisi yang mengakibatkan kepada keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Kita tahu bahwa konsep manusia, kalau kita lihat dari perspektif psikologi Islam, itu manusia secara totalitas, baik fisik maupun psikis, dapat dibedakan menjadi 3 dimensi. Dimensi al-jismiyah, al-nafsiyah, dan al-ruhaniyah. Jadi pertama, al-jismiyah itu memiliki dimensi al-jins, badan, fisik, dan seluruh organ fisik lainnya. Itulah tanda ciri dari manusia. Yang kedua, pada diri manusia itu ada al-nafsiyah. Itu mencakup dengan akal. Al-nafs, ya, menyangkut dengan nafsu. Dan al-qalb, menyangkut dengan hati, kalbu. Dan yang ketiga, yaitu al-ruhaniyah, meliputi al-ruh dan fitrah. Ini menurut Baharuddin Hasibuan dalam tinjauan psikologi Islam. Dan juga kita tahu bahwa sumber ilmu itu bisa kita dapatkan dari alam jagat raya dengan segala isinya, serta fenomena sosial yang dikaji melalui panca indera dan akal pikiran. Ini adalah potensi yang dimiliki oleh manusia. Namun sumber ilmu yang lainnya, yaitu kita yakini adalah Al-Quran dan hadis, ilham, hidayah yang kita kenal. Ini memang di dalam sistem pendidikan nasional kita agak kurang digunakan. Karena ada pengaruh proses pendidikan yang berdasarkan kerja ilmiah untuk filosofisnya. Namun, jika sistem pendidikan nasional dibangun menggunakan indikator iman, takwa, dan akhlak, maka mestinya memperhatikan sisi dalam manusia yang membentuk kesemua itu, yakni intuisi. Seperti apa yang disampaikan Baharuddin Hasibuan. Dimensi yang ketiga yang terkait dengan ar-ruh, ar-ruhiyah, ar-ruhaniyah ini belum menjadi perhatian. Pendidikan kita lebih kepada dimensi fisik dan dimensi akal. Jadi dimensi nafsiyah. Jadi dimensi akal, dimensi nafsu, ya boleh dikatakan keinginan, kecerdasan emosinya, dan kurang gitu, yang ke qalb gitu. Kita tahu bahwa intuisi merupakan potensi yang diberikan oleh Tuhan yang melengkapi potensi panca indera dan akal pikiran, dan termasuk untuk nafsu dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ini menurut Profesor Abudin Nathan. Esensi dari intuisi itu adalah dan kekuatan yang berperan besar dalam pembentukan karakter perilaku manusia. Ruh berperan penting dalam pembentukan iman, takwa, dan akhlak seseorang dibandingkan dengan kecerdasan intelektual, IQ,
kecerdasan emosional, EQ, dan kecerdasan spiritual. Oleh karena itu, pada era milenial ini, penting untuk mengetahui apa itu kecerdasan yang berdasarkan ruh atau kecerdasan ruhiologi yang saya labeli ruhiologi question. Jika kita melihat fenomena yang terjadi hari ini di masyarakat kita, krisis multidimensional yang terjadi khusus di Indonesia pada era revolusi 4.0 yang semakin marak terjadinya perubahan perilaku menyimpang yang ditunjukkan dari semua lini kehidupan sosial, yaitu melalui penyalahgunaan teknologi. Seperti kita tahu, persoalan pornografi, narkoba, judi online, tawuran pelajar, hoax, body shaming, korupsi, gadget edik, plagiasi, game online. Hal ini mengindikasikan krisis moral telah menyebar di masyarakat. Dan ini dapat menjadi ancaman bagi generasi milenial. Saya mencoba untuk mendalami persoalan tentang problem pendidikan. Kita hari ini menghadapi era revolusi industri 4.0 dan di era society 5.0. Itu mencoba dengan pendekatan kualitatif deskriptif dalam rangka menggambarkan bagaimana konsep ruhiologi question dan dampak pentingnya ruhiologi question dalam pendidikan nasional dalam menghadapi tantangan saat sekarang ini. Teknik pengumpulan data, saya mencoba untuk mengkaji studi literatur, library research, dan juga didukung oleh jurnal, artikel, dan termasuk wawancara para ahli dan penafsiran Al-Quran dan hadis tematik yang terkait dengan konsep ruhiologi question. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa pertama, implementasi sistem pendidikan nasional Indonesia lebih dominan terpengaruh dengan teori barat yang selalu mengukur kecerdasan menggunakan akal pikiran dan fisik dalam bentuk kognitif, afektif, psikomotor, akan tetapi secara sadar kita tahu bahwa tujuan pendidikan nasional pada aspek pengembangan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia tidak menjadikan indikator utama sebagai dasar input, proses maupun output serta outcome pendidikan nasional. Tentu ini akan menjadi pertanyaan besar untuk bagaimana bisa terjawab tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, perbedaan utama konsep tentang manusia menurut pandangan Barat dan Timur Islam adalah Barat lebih dipandang sebagai tubuh fisik dan akal atau otak. Jadi yang dibangun itu adalah fisik dan otak. Sementara di Timur atau Islam itu melihat sebagai tubuh, akal, hati nurani, dan yang tak kalah penting itu adalah ar-ruhiyah, ar-ruhaniyah. Ada titipan Tuhan yang berada di pada manusia. Perbedaan pandangan Islam dan Barat disebabkan oleh landasan epistemologi yang tidak sama, sudut pandang yang tidak sama. Epistemologi Islam meyakini intuisi yang berakar pada jiwa dan ruh selain panca indera dan akal. Sedangkan epistemologi Barat hanya percaya pada panca indera,
empirisme dan akal rasional. Ini Harun Nasution. Dan tentu juga saya mendalami psikologi pendidikan. Itu merasakan bahwa tidak ketemu ya konsep pendidikan yang secara kafah totalitas. Jadi kita sekali lagi berkeinginan gitu. Yang pendekatan yang secara rasional itu penting karena kita hidup di dunia nyata. Tetapi tentu ya pendidikan yang berbasis yang hakiki, yang substansi itu juga jauh lebih penting sebagai bentuk penguatan ya akidah kita, keyakinan kita bahwa kehidupan ini merupakan jembatan untuk dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Masyarakat Indonesia ini adalah merupakan mayoritas penganut agama Islam atau orang yang beragama. Maka idealnya proses pendidikan nasional yang diterapkan kepada peserta didik, ya terutama yang beragama Islam maupun yang beragama lain, ya wajib difasilitasi oleh negara. Yang diterapkan kepada peserta didik ya, yang mendapatkan hak dan pengembangan potensi yang paling mendasar untuk menjadikan manusia yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia yang bersumber dan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Jadi ini saya kira yang saat sekarang ini sedang tren gitu ya. Bagaimana pandangan psikologi Islam melihat pendidikan yang secara kafah. Kita tahu bahwa saat sekarang ini berbagai teori barat maupun gitu ya, yang timur gitu ya, tentang kecerdasan yang populer gitu ya, IQ ya, intelligence quotient, emotional quotient, spiritual quotient. Saya kira ini sudah diadopsi gitu ya dan diterapkan dalam kurikulum inti dan muatan lokal sistem pendidikan nasional. Namun output dan outcome belum gitu ya, sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945 pasal 31 huruf C dan Undang-Undang 2020 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3. Sehingga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini banyak memberi pengaruh kepada perilaku manusia, mulai dari pola hidup, cara berpikir, dan tingkah laku sosial bermasyarakat. Fenomena perilaku menyimpang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan. Oleh karena itu, sangat perlu gitu ya, peran kecerdasan yang substansi yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu kecerdasan teknologi. Dan ini saya kira nyata. Gitu. Perilaku-perilaku menyimpang itu hampir rata dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan. Pertanyaannya, apa yang salah? Ada yang belum terejawantah di dalam sistem pendidikan nasional kita. Saya menawarkan konsep kecerdasan ruhiologi dalam sistem pendidikan nasional dikarenakan konsepnya itu adalah iman, takwa, dan akhlak mulia, dan ini kata kunci untuk mewujudkan perubahan perilaku. Makanya, potensi yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai makhluk yang berakal, makhluk yang berpikir, makhluk yang merenung, itu wajib kita gunakan. Dalam arti yang sudah ada itu teori-teori dan itu sudah diterapkan seperti IQ, intelligence quotient, emotional quotient, spiritual quotient, tetapi ini hanyalah sebagai kecerdasan dasar. Sementara ada kecerdasan yang secara hakiki ya,
kecerdasan yang tertinggi yang diberikan oleh Tuhan, titipan Tuhan yang secara langsung, yaitu kecerdasan ruhiologi. Maka kecerdasan ruhiologi inilah yang menjadi basic untuk menetralisir kecerdasan intelektual, emosional, spiritual untuk mencapai tingkat keimanan, takwa, dan akhlak mulia yang secara hakiki. Jadi sehingga terjadi keseimbangan antara yang syariat yang nampak secara fisik dan termasuk yang secara hakiki yang non fisik, dan itu harus paralel berjalan seiring. Jadi sehingga akan menelurkan sosok manusia yang kafah. Saya menawarkan dari hasil kajian dan pemahaman yang saya lakukan, baik dari membaca referensi dan diskusi dengan para expert gitu ya. Kecerdasan ruhiologi merupakan kecerdasan manusia yang berawal dari yang sesuatu yang awal. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat As-Sajdah. Aku sempurnakan kejadian manusia. Aku tiupkan ruh. Aku beri pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun sedikit sekali manusia yang bersyukur. Kata ruh yang telah ditiupkan kepada manusia itu merupakan awal dari kecerdasan manusia. Ia adalah fungsi dari penglihatan. Ia adalah fungsi dari pendengaran. Bahkan sampai kepada sistem saraf. Difungsikan yang berpusat pada otak kita terjadi atau berfungsi setelah ditiupkan ruh dalam jasad manusia. Ini Mustafa menyampaikan. Ruh yang dititipkan Allah kepada manusia itu merupakan urusan Tuhan. Dan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Dalam surat Al-Isra ayat 17, surat 17 ayat 85. Qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakan hai Muhammad, bahwasanya ruh itu urusan Tuhan. Tetapi kamu diberi pemahaman tentang ruh itu sedikit. Qalilan. Manusia hanya berpeluang untuk memahami bagaimana Tuhan itu mengurus ruh. Jadi kita tidak mengurus ruh. Gitu. Tetapi kita perlu memahami bagaimana kerja sistem Tuhan. Sehingga ruh itu menjadi hal yang esensial yang ada pada manusia. Kalau tidak, ya kita akan terjadi kesesatan. Kita akan masuk pada kategori manusia yang tidak bersyukur. Itu nyata apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam Al-Quran. Karena itu, ruh adalah awal dari kecerdasan. Maka untuk mencapai kecerdasan ruhiologi, diperlukan pemahaman kesadaran vertikal antara ruh dengan pencipta ruh itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui hubungan vertikal inilah manusia dituntut untuk mengenal dirinya dan asal kejadian. Jadi dari akal pikiran kita, secara fisikly kita dituntut untuk memahami bagaimana ciptaan Tuhan yang secara nyata di depan mata. Tetapi secara substansial, secara hakikat, juga tentu kita memahami bahwa ada hal yang esensial titipan Tuhan yang harus juga kembali kepada Tuhan. Jadi makanya itu, saya melihat bahwa sarana relasi vertikal antara ruh dengan ciptaannya Allah adalah sholat. Ruh yang mempunyai relasi vertikal dengan Allah melalui sholat akan merasakan kesadaran diri dengan hadirnya getaran suara hati kepada kebenaran. Kenapa? Karena memang melalui sholat, sifat ingkar, kafir yang ada pada setiap manusia yang berpotensi mengarah perilaku menyimpang dapat ditekan dan dicegah. Sebagaimana firman Tuhan
Ya, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Al-Ankabut 45. Inilah implikasi dari sholat yang khusyuk, yang menjadi relasi vertikal antara ruh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tercegah dari perbuatan buruk. Dengan kata lain, terjadi perubahan akhlak, perilaku individu. Inilah tujuan akhir dari pendidikan. Jadi kesimpulan bahwa kecerdasan ruhiologi ini menjadi sebuah tawaran untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, ruhiologi quotient (RQ) adalah kecerdasan intrinsik yang menempati posisi penting dalam diri manusia. Kecerdasan ini dapat merasakan keburukan dan keimanan secara alami yang berpengaruh terhadap kesadaran yang didapatkan oleh seseorang melalui yang dibisikkan oleh jiwanya. Ia berada dalam tubuh manusia yang merupakan awal dari pemberian potensi ruhiologi quotient. Yang kedua, untuk menghadirkan ruhiologi quotient dalam diri seseorang agar mampu membentengi diri dari penyalahgunaan sains dan teknologi di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang bisa berakibat pada krisis multidimensi, maka dapat dilakukan dengan melaksanakan perintah Tuhan, yaitu sholat khusyuk. Realisasinya adalah peningkatan iman, takwa, dan perubahan perilaku akhlak pada diri individu. Sholat khusyuk di sini artinya apa? Seseorang bisa menghadirkan prosesi daripada itu, baik secara syariat maupun secara hakikat, secara paralel, itu ditemukan pada jati diri seseorang dalam proses berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.